Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Robi di channel Teknisi Gigi Indonesia. Gimana Bapak Ibu? Kabarnya semuanya? Semoga pada sehat semuanya ya Bapak Ibu ya. Tetap satu Bapak Ibu, patuhi protokol kesehatan supaya apa? Kita tetap sehat. Menjaga kesehatan itu mahal Bapak Ibu. Oke, kali ini di konten saya sekarang ini ingin memperdalam tentang gigi tiruan cekat. Bagaimana gigi tercekat, macam-macam gigi tercekat, dan indikasi gigi tercekat, ataupun nanti resikonya gigi tercekat. Oke, satu-satu kita bahas. Gigi tiruan cekat itu apa sih Pak Robi ya? Gigi tiruan cekat itu gigi tiruan yang dilakukan pemasangan dan pelepasannya itu oleh dokter gigi. Jadi pasien itu tidak bisa untuk melepaskannya atau memasang sendiri. Ya, pasien datang ke klinik gigi, kemudian dilakukan perawatan oleh dokter gigi. Ingat ya Bapak Ibu ya, dokter gigi melakukan perawatan. Setelah steril dilakukan, nanti finishingnya mau dibuatkan apa, nanti beliaulah yang berhak untuk menentukan. Bukan saya, bukan, tapi dokter gigi ya Bapak Ibu ya. Nah, ada dua kali ini di konten ini saya akan memperdalam tentang gigi tiruan cekat. Gigi tiruan cekat itu yang pertama satu, itu ada porcelain fused to metal, di mana metal dilapisi oleh porcelain. Ada bayangan nggak Bapak Ibu? Metal dulu baru porcelain di luarnya gitu. Terus yang kedua zirconia. Ini kalau zirconia ini emang full porcelain didesain oleh komputer, bagus, cantik, sama sih, hampir sama, bukan sama ya, 99% tuh mirip dengan gigi asli. Karena apa? Emang didesain di komputer Bapak Ibu, bukan manual seperti PFM. Kalau manual, kalau PFM itu saya yang ngukir dikit-dikit gitu ya, pelan-pelan gitu, hampir sama untuk bentuknya bagaimana, nanti buat antagonisnya bagaimana. Antagonisnya itu apa? Gigi lawannya. Misalkan mau dibuatkan atas, lawannya bagaimana? Mentok apa tidak? Mentok apa tidak? Gitu Bapak Ibu. Supaya nyaman. Warna. Kalau warna itu juga untuk PFM itu saya yang membuat stainingnya, nanti glazingnya itu manual. Nanti baru masuk ke mesin oven. Nah, oven itu bukan oven microwave ya, bukan. Tapi emang oven buat porcelain, buat dental. Nah gitu Bapak Ibu, namanya furnace kalau saya bilang ya, teknisi gigi bilang. Kalau zirconia itu emang langsung didesain masuk ke mesin. Tuh gigitannya bagaimana, warnanya apa, bentuknya bagaimana, ganjelnya bagaimana, itu emang udah didesain oleh komputer. Gitu Bapak Ibu. Ya, ini ada case. Ini saya ada porcelain fused to metal ya, tadi saya bilang dalamnya metal ya Bapak Ibu, nampak nggak hitam-hitam nih. Nah, ini dalamnya metal Bapak Ibu. Nah, ini namanya porcelain fused to metal, crown metal ya. Nah, sini ada case kehilangan gigi satu, dan satu giginya ini setelah dilakukan perawatan saluran akar. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah perawatan saluran akar di dokter gigi, dan terakhirnya dibuatin crown ya seperti ini. Begitu dilakukan pembuatan ataupun perawatan yang dilakukan sterilisasi oleh dokter gigi berulang kali untuk mendapatkan sterilnya, baru nanti finishingnya dibuatin crown. Nah, ini saya ada case satu ompong ataupun kosong, satunya perawatan. Gimana caranya? Caranya ini hanya teknisi gigi yang tahu Bapak Ibu. Cuman kita mengikuti instruksi dari dokter gigi. Pak Robi minta tolong ini dibuatkan crown, jacket, bridge, cantilever. Nah, ini bahasa saya dengan dokter gigi ya Bapak Ibu ya. Apa itu cantilever ya? Satu abutment buat pegangan setelah dipreparasi, satunya ini kosong. Nah seperti ini. Cuman mohon izin dokter, ini
kurang kuat nanti karena gigi posterior, gigi belakang. Kalau saya bilang begitu, saya izin untuk dikasihkan rest ya. Oh boleh Pak Robi, silakan dikasihkan rest supaya lebih kuat. Oh siap. Terus untuk gigitannya bagaimana dokter? Gigitannya tidak terlalu berat kok Pak Robi, beban kunyah tidak terlalu berat. Oh siap, siap dokter, saya buatkan. Udah, setelah saya buatkan bla 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 di lab saya ini, kemudian saya kirim ke dokter gigi. Setelah jadi, saya kirim, pasang. Biasanya bapak ibu itu kan dilakukan pembuatan itu dikasih jeda waktu itu 1 minggu. Tunggu kurang lebih 1 minggu ya Bu, Pak, kembali lagi ke saya misalnya gitu. Nah, setelah dilakukan perawatan, pencetakan, kirim ke lab. Nah, disitulah baru teman sejawat saya yang lain, teknisi gigi yang ada di lab, itu mengerjakannya. Itu Bapak Ibu. Kemudian, perlu diketahui Bapak Ibu, namanya gigi tiruan permanen ataupun gigi tiruan cekat itu ya porselen ya Bapak Ibu ya, bukan gigi tiruan lepasan yang dipasang cekat gitu, nempel akrilik dipasang gitu. Misalkan ini seperti ini Bapak Ibu, akrilik, karena Bapak Ibu males untuk dibuka-bukanya, minta dicekatkan di sini supaya nempel terus, nggak bisa Bapak Ibu, malah nanti akan menimbulkan bau mulut ataupun nanti penyakit-penyakit yang lain. Karena apa? Namanya gigi tiruan lepasan ya harus dilepas, dibersihkan ya Bapak Ibu ya. Harus rajin kita gosok gigi ya, gigi tiruannya juga digosok, dibersihkan, terus direndam aja, jangan pakai yang aneh-aneh gitu. Kalau saya sih dapat informasi dari dokter gigi itu ya direndam aja air biasa gitu. Apalagi nanti kalau misalkan valplas ataupun termoplastik, terus Bapak Ibu rendam dengan air panas gitu, jangan Bapak Ibu, nanti itu dia akan melar gitu, akan berubah bentuknya. Jadi mendingan direndam aja di air biasa. Dan ingat, biasanya sih kalau misalkan kita pakai gigi tiruan lepasan itu males untuk lepas saat tidur. Nah, kita kan tidur tidak tahu tuh Bapak Ibu, karena kesadaran kita itu tidak ada saat tidur gitu ya. Amit-amit ya Bapak Ibu ya, misalkan nanti tertelan ataupun bagaimana, gigi tiruan lepasannya ya alangkah baiknya ya dicopot gitu Bapak Ibu. Untuk satu lagi, bagaimana untuk cara perawatannya gigi tiruan cekat ya. Setelah dipasang ya udah, kita biasa aja. Perawatan yang pertama minimal banget itu ke dokter gigi itu 6 bulan sekali untuk lakukan cek, ataupun sekarang sampai 3 bulan sekali gitu. Dan gosok gigi Bapak Ibu ya, sehari 2 kali pada waktu yang tepat. Kapan waktunya silahkan berkonsultasi kepada dokter gigi dekat Bapak Ibu. Nah, nggak mesti WhatsApp ke saya gitu. Jadi kalau untuk konsultasi untuk masalah gigi tiruan ataupun permasalahan kesehatan gigi, ya silakan datang aja terdekat, nggak mesti datang ke saya ataupun WhatsApp ke saya gitu. Tapi ya kalau misalkan WhatsApp ya kita mendingan buat konsultasi gitu, ngobrol-ngobrol sambil ngopi kan enak gitu ya kan. Datang aja, sini kan gratis Bapak Ibu, datang silakan konsultasi ke saya. Itu tapi mohon maaf saya sambil kerja gitu. Mungkin nanti saya kan banyak kegiatan membuat gigi tiruan yang dari dokter-dokter. Itu jadi nanti saya ambil satu waktu, satu hari kita janjian appointment gitu Bapak Ibu. Dan untuk yang menanyakan alamat saya itu ada di mana ya, ada di deskripsi gitu. Bapak Ibu lihat di deskripsi, di konten saya, di channel saya, di deskripsi itu alamat saya jelas. Nomor handphone saya nih ada di sini ya. Tapi kalau misalkan menanyakan pesan gigi tiruan langsung jadi, itu nggak ada. Namanya gigi tiruan itu dilakukan proses ya Bapak Ibu ya, Mas ya Mbak ya. Namanya gigi tiruan itu proses, nggak bisa pesen jadi online, itu nggak ada gitu. Nggak ada yang enak. Nah, mungkin ada, tapi saya nggak berani jamin itu enak gitu. Itu walaupun nanti di embel-embelnya, karena emang dia jual produk. Pada dasarnya kita di ilmu kesehatan itu ya harus sama
Namanya ilmu pasti ya 1 tambah 1 ya pasti 2, nggak mungkin 4 atau nggak mungkin 5. Kita taunya dari kita sekian ya sekian, gitu. Campuran sekian ya sekian gitu. Itu Bapak Ibu ya, Mbak ya, Mas ya. Jadi nanti kalau misalkan nonton konten saya yang sekarang ini bisa lebih paham lagi, gitu. Terus pada dasarnya saya ini di channel saya ini ingin menunjukkan bahwa teknisi gigi itu ada. Jadi di dunia kesehatan gigi dan mulut itu bukan hanya dokter gigi, bukan hanya perawat gigi, dan bukan hanya tukang gigi ataupun ahli gigi. Kita pun ada teknisi gigi. Cuman masyarakat awam tidak tahu akan kehadiran kita di sini. Itu siapa yang buat gigi tiruan? Ya yang di lab itu ya di lab gigi ya teknisi gigi semuanya yang buat. Gitu kan, karena dokter banyak pasiennya, mungkin tidak sempat untuk membuat karena emang prosesnya juga lama. Gitu. Jadi tinggal kirim, kita mengerjakan, kita kirim kembali gitu. Dan berharap untuk Bapak Ibu juga bisa berpikir jernih. Namanya gigi tiruan itu ya dilakukan proses ya Bapak Ibu ya, Mas Mbak ya. Nah gitu, ada beberapa orang gitu WA ke saya nanya, Mas bisa pesen jadi nggak? Oh nggak ada, saya lagi di sini di Kalimantan, di Sulawesi gitu. Oh silakan aja, bisa datang ke klinik gigi terdekat, bisa konsultasi dengan beliau gitu. Ataupun kalau di Jakarta, Jabodetabek, datang aja ke sini, nggak usah ragu-ragu. Alamatnya ada di deskripsi saya ya. Nomor telepon juga silakan, bisa WhatsApp ke saya. Tapi kalau untuk konsultasi gratis. Ingat, konsultasi gratis, tidak saya kenakan biaya. Datang sambil ngopi lagi, enak ya kan. Gitu Bapak Ibu ya. Semoga pada sehat semuanya ya. Mungkin di sini di konten saya ini hanya membahas tentang gigi tiruan porselen, fused to metal, dan zirconia. Nah, zirconia itu ini hampir sama bentuknya, warnanya, desainnya, gigitannya semua hampir sama, cuma prosesnya di komputer. Nanti kami teknisi gigi itu tinggal desain untuk pewarnaannya aja. Makanya Bapak Ibu yang pernah buat gigi tiruan itu dicocokin warnanya. Masa beda warnanya gigi tiruannya? Ya mirip-mirip lah, nggak mungkin sama. Gitu Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi nanti bisa tanya dengan dokter gigi ataupun di klinik gigi terdekat gitu Bapak Ibu ya. Ataupun bisa WhatsApp ke saya, silahkan datang, karena saya balasin satu-satu itu kan panjang, banyak. Dalam sehari itu bisa sampai 15 WhatsApp saya nanya gitu. Saya suruh datang tapi nggak datang aja walaupun jauh gitu ya. Palingan sebatas aja. Untuk lebih jelas ya bisa datang ke klinik gigi terdekat itu untuk melakukan konsultasi mengenai gigi tiruan. Bisa lebih jelas juga nanti ketemu sama dokter gigi, bisa dijelaskan indikasinya seperti apa. Gitu. Nanti saya akan next selanjutnya konten itu saya akan membahas tentang setelah dilakukan perawatan orto. Bagaimana nanti dibuatkan alat apa, supaya apa, nanti next selanjutnya. Insya Allah kita pada sehat ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan Anda, dan jangan lupa vaksin Bapak Ibu ya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar, dibagikan juga boleh.